adalah merupakan cara di dalam syariat yang didatangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat Islam. Salah satu cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang di dalam sholatnya terjadi kesalahan, dan kesalahan ini terbagi menjadi dua di dalam sholat. Ada kesalahan yang disebabkan karena kekurangan, dan ada sebab kesalahan dikarenakan kelebihan. Dan setiap kondisi kesalahan di dalam sholat, baik kekurangan ataupun kelebihan, maka seorang yang sholat tadi dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan tentunya dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita bisa membahas satu demi satu kondisi sujud sahwi yang harusnya dilakukan oleh seorang yang sholat. Karena sujud sahwi ada kalanya dilakukan sebelum salam, dan ada kalanya dilakukan setelah salam. Namun mayoritas kaum muslimin yang tidak mempelajarinya menjadi satu hal yang membingungkan baginya, terkhusus ketika memang sedang mengalami kejadian itu di dalam sholat. Maka saya akan membawakan satu hadis bagaimana sujud sahwi ini pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kesalahan di dalam sholat. Kesalahan di sini bukan berarti disengaja, akan tapi kesalahan yang murni fitrah manusia yang terkadang lupa. Oleh karena bisa dinamakan dengan sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Sahwi artinya adalah lupa, karena kesalahan yang terjadi dalam sholat itu semata-mata karena lupa, tidak ada unsur kesengajaan. Hadis yang akan kita bawakan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, menuturkan, "Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam ihda salatayn al-'asy." Kata Abu Hurairah, kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam antara salat zuhur atau asar. Kata Abu Hurairah, Abu Hurairah lupa yang terjadi antara salat zuhur atau asar. Fasalla bina raka'atain. Kata Abu Hurairah, kemudian Nabi pun salat 2 rakaat. Setelah itu salam. Yang seharusnya 4 rakaat baru salam, tetapi Nabi SAW ternyata salat 2 rakaat kemudian salam. Ya. Setelah Nabi selesai dari salatnya 2 rakaat salam, faqama ila khashabatin ma'rufah fil masjid. Maka Nabi pun akhirnya berdiri, beranjak dari tempat salatnya, bersandar di sebuah kayu yang ada di dalam Masjid Nabawi. Fattaja'a 'alaiha ka'annahu ghabban. Nabi bersandar pada satu kayu yang ada di Masjid Nabawi dalam keadaan ini wajah Nabi marah terlihat. Mungkin Nabi sedang punya masalah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'i. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan Nabi pun mentashbih jari-jarinya. Tashbih itu seperti ini, menjalin jari-jari. Mentashbih seperti ini hukumnya makruh di dalam keadaan seseorang sebelum dan sedang sholat. Makruh hukumnya, tapi setelah sholat boleh, karena ada larangannya. Nabi SAW pernah mengatakan, apabila salah seorang antara kalian berada di masjid, maka jangan kalian mentashbih jari jemari kalian. Wa idza kana ahadukum al-masjida fala yashbikanna fa inna at-tashbika min asy-syaitan. Jangan kalian mentashbih jari jemari kalian seperti ini ketika kalian berada dalam masjid, baik ketika sedang sholat atau sebelum sholat. Tapi setelah sholat tidak mengapa, dan itu dilakukan Nabi SAW.
Nabi SAW menyandar di sebuah kayu dan Nabi mentasbih jari jemarinya, dan Nabi SAW meletakkan telapak tangannya sebagai sandaran untuk pipi Nabi SAW. Nabi beristirahat. Wa kharajatis su'an, setelah itu Nabi keluar dari masjid. Wa kharajatis su'an, kemudian Nabi SAW terlihat bercepat-cepat keluar dari masjid karena mungkin ada urusan. Faqalu, maka para sahabat berbincang-bincang. Qusiratus shalah, apakah salat yang kita lakukan sedang diqasar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sedang mengqasar salat? Mengqasar itu menjadikan salat yang 4 menjadi 2. Meringkas. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar fahaba an yukallima, dan di antara orang yang salat itu ada Abu Bakar dan ada Umar bin Khattab, tetapi keduanya tidak mau berbicara dalam kondisi melihat wajah Nabi yang mungkin sedang marah. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tur yuqal lahu dhul yadayn, dan ternyata di antara makmum itu ada seseorang yang dikenal dengan sebutan dhul yadayn. Sahabat ini dikenal dengan panggilan dhul yadayn. Artinya dhul yadayn itu orang yang memiliki 2 tangan. Kenapa orang ini dinamakan dengan sahabat yang memiliki 2 tangan? Apakah yang lain punya 2 tangan? Punya juga. Tapi kenapa dinamakan dhul yadayn? Sebagai bentuk optimis untuk sahabat ini. Karena sahabat ini tangannya satunya panjang, satunya pendek. Sahabat ini tangannya panjang, satunya pendek. Dan para sahabat tidak mau menjadikan ini sebagai bahan olok-olokan, bahkan mereka optimis memanggil sahabat yang panjang tangannya itu, satunya pendek, disebut dengan dhul yadayn, orang yang memiliki 2 tangan. Ya sama kayak kita. Di majelis itu ada seorang sahabat yang dikenal dengan panggilan dhul yadayn, dan sahabat inilah yang memberanikan diri mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, anasilta shalah am qusiratis shalah?" Apa engkau sedang lupa ya Rasulullah, atau kau memang sengaja mengqasar salat? Jadi sahabat inilah yang menjadi aktor utama dalam pembahasan ini. Sahabat dhul yadayn, dia memberanikan diri dan mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa? Am qusiratis shalah, atau memang sengaja engkau sedang mengqasar salat yang 4 jadi 2?" Apa jawaban Nabi SAW? Lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa dan aku sedang tidak berniat mengqasar salat. Jadi Nabi ingin menyampaikan bahwa perasaan Nabi tidak lupa, dan Nabi tidak berniat untuk mengqasar salat. Lam ansa wa lam tuqsar. Faqala kama yaqulu dhul yadayn, maka Nabi SAW ingin memastikan kebenaran ungkapan sahabat dhul yadayn ini. Nabi mengatakan kepada para sahabat, benarkah apa yang dikatakan oleh orang ini dhul yadayn? Bahwa Nabi dikatakan, "Engkau baru salat 2 rakaat ya Rasulullah, engkau belum melakukan 4 rakaat." Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, benarkah yang dikatakan orang ini dhul yadayn, bahwa aku baru salat 2 rakaat? Ternyata para sahabat serentak mengatakan, "Na'am, benar ya Rasulullah, itu baru 2 rakaat salat." Jadi subhanallah, fitrah, terkadang seseorang itu lupa dalam salatnya. Nabi pun, walaupun beliau manusia yang terbaik, bukan berarti tidak ada fitrah sebagai manusia. Bahkan Nabi SAW pernah lupa bacaan salatnya. Bayangkan, Nabi SAW pernah lupa bacaan salatnya. Padahal kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang yang pertama diajarkan Al-Quran kepadanya melalui Jibril. Namun bukan berarti Nabi tidak pernah lupa bacaan Al-Quran. Oleh karena Allah mengatakan apa? Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kami akan bacakan kepadamu Al-Quran dan kau tidak akan lupa wahai Muhammad illa ma sya Allah, kecuali apabila Allah menghendakinya. Kalau Allah menghendaki lupa, ya lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dan kau tidak akan lupa illa ma sya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki lupa maka lupa. Dan terjadi Nabi pernah lupa dalam salatnya bacaan Quran. Dan di antara bentuk kelupaan Nabi di dalam
maksud adalah ini, kekurangan salat 2 rakaat. Bayangkan, bukan kurang 1 rakaat, tetapi 2 rakaat kurang. Ini fitrah manusia. Maka ketika Nabi mengetahui salatnya kurang 2 rakaat, apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah Nabi mengulang salatnya dari awal, ulang lagi dari rakaat pertama? Tidak. Fataqaddama fasallama tarak. Maka Nabi pun kembali ke posisi imam yang maju ke depan, dan Nabi SAW mengerjakan salat yang tertinggal 2 rakaat tadi. Setelah itu apa? Sezawi belum. Nabi salam. Thumma sallam. Nabi salat tambah 2 rakaat, kemudian Nabi salam. Setelah salam, Nabi bertakbir dan sujud. Kemudian bangkit dari sujudnya, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam أطول ما رفع ما ترك ما سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. Kemudian setelah itu baru Nabi SAW salam ke kanan dan ke kiri. Berarti berapa jumlah salam ya Nabi? 6. Jumlah salam ya Nabi 6. Ya, 2 salam yang pertama dari 2 rakaat tadi. Kemudian ketika Nabi menyadari lupa sholatnya kurang, Nabi nambah 2 rakaat, kemudian salam, belum sujud sahwi. Setelah itu baru Nabi SAW sujud sahwi lagi, baru salam. Dan inilah kondisi apabila seseorang yang luput dari sholatnya dan baru menyadari kekurangan sholatnya selepas sholat. Karena ada keadaan yang lain yang berbeda keberadaan sujud sahwi itu. Boleh jadi sebelum salam, boleh jadi setelah salam. Ketika kekurangan dalam sholatnya adalah kekurangan yang berbentuk rukun sholat, maka kondisinya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan apabila seseorang baru menyadarinya selepas salam, maka yang harus dilakukan seperti yang dilakukan dalam hadis ini. Karena ada kalanya dia menyadari kekurangannya sebelum salam. Kalau dia menyadari kekurangannya sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Saya ulangi. Kapan seseorang sujud sahwinya sebelum salam? Kapan seseorang sujud sahwinya setelah salam? Secara garis besar terperinci diterangkan oleh para ulama, kalau seseorang melakukan kesalahan dalam sholatnya dan kesalahan itu adalah kekurangan dalam sholatnya dan dia baru menyadarinya sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tetapi kalau dia menyadarinya setelah salam, dan dalam keadaan yang kurangnya adalah rukun sholat, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau berlebih, sujud sahwinya setelah salam. Baik. Kalau dia menyadari kekurangannya sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia menyadari kekurangannya setelah salam, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia menyadari kekurangannya adalah wajib-wajib sholat, tidak perlu dia menambah rakaatnya. Tetapi kalau dia yang kurang sholatnya adalah rukun sholat, maka dia harus menambah rakaat sempurna, baru kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Dan ini rincian sujud sahwi secara ringkas ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, yang setiap kita harus tahu dan menyadarinya. Karena terkadang kita yang mengalami kondisi ini, dan banyak sekali yang saya dengarkan dari sebahagian kaum muslimin tidak mengerti apa sikap yang harus dia lakukan.
Beberapa hari yang lalu saya disampaikan oleh salah seorang jamaah, Ustaz, kami sholat di salah satu masjid, imamnya kurang 1 rakaat, tetapi kita ingatkan imamnya tidak mau mengakuinya, padahal saksinya banyak, namun semuanya bersaksi ini kurang 1 nih imamnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh imam? Ingatkan imam, walaupun telah selesai sholat. Sebagaimana Nabi SAW telah mengakhiri sholatnya dengan salam, diingatkan oleh sahabat Dzul Yadain. Dan Nabi SAW ketika menyadari kekurangan sholatnya, Nabi tidak memulai dari awal lagi, tidak. Tapi Nabi cukup menambah rakaatnya, menyempurnakan kekurangannya. Setelah itu Nabi salam. Setelah salam, Nabi sujud sahwi 2 kali. Setelah itu baru salam. Maka jumlah totalnya 6 salam. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga hadis ini menjadi secercah cahaya bagi kita untuk mengetahui sikap apa sebagai seorang muslim ketika dia mengalami ada kesalahan dan kejanggalan, kekurangan atau kelebihan di dalam sholat. Ada yang belum paham? Nah, barakallahu fiikum. Kalau yang terjadi dalam sholat dia adalah keraguan, kekurangan atau kelebihan, maka yang harus diambil adalah yang dibangun di atas keyakinan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan pernah terkalahkan dengan keraguan. Mana yang lebih yakin? 3 atau 4? 3 atau 4? Yang yakin pasti 3. Karena sebelum keempat dia 3 dulu yang dia lewati. Sebelum dia lewat ke rakaat yang keempat, yang harus dia lewati rakaat berapa? Ketiga. Maka ketika dia ragu antara 3 atau 4, maka yang harus dia bangun adalah 3 rakaat. Nah, bukan yang 4. Baik. Kemudian apakah keraguan ini mengharuskan dia sujud sahwi? Sebagian ahli ilmu mengatakan apapun kerancuan, keraguan, ya, itu diperbolehkan seorang sujud sahwi. Kekurangan, kelebihan, keraguan, ya, semuanya menjadi sebab-sebab diperbolehkan seorang sujud sahwi sebelum salam kalau dia mengingatnya sebelum salam, atau keraguannya sebelum salam, maka diperbolehkan baginya sujud sahwi sebelum salam. Nabi SAW pernah suatu ketika sholat tasyahud awal, Nabi langsung bangkit. Seharusnya dulu tasyahud awal, tetapi Nabi langsung bangkit. Apa yang Nabi lakukan? Nabi SAW di penghujung sholatnya sujud sahwi sebelum salam dan tidak perlu menambah rakaat. Kenapa? Karena yang luput dari sholatnya bukan rukun sholat. Yang luput dari sholatnya adalah wajib sholat. Bedakan antara wajib dengan rukun sholat. Semua yang rukun sholat pasti wajib, namun tidak semua wajib sholat adalah rukun. Duduk tasyahud awal hukumnya wajib sholat, bukan rukun. Rukun ini tingkat wajib yang lebih tinggi levelnya dibandingkan wajib sholat. Kalau yang tertinggal adalah rukun sholat, maka dia harus nambah 1 rakaat full. Berdirinya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya, sujudnya. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun salat. Tetapi kalau yang luput darinya wajib salat, tidak perlu dia menambah 1 rakaat full. Tetapi cukup baginya sujud sahwi saja. Nah, maka setiap muslim harus mengetahui mana yang wajib salat, mana yang rukun salat, mana yang sunnah salat, mana yang syarat salat. Sehingga dia mengetahui sikap apa yang harus dia ambil. Kalau yang luput dari sholatnya rukun, kalau yang luput dari sholatnya wajib, kalau yang luput dari sholatnya sunnah sholat, maka tidak diharuskan dia untuk sujud sahwi. Karena sunnah itu masanya boleh dia lakukan, boleh dia kerjakan, boleh dia tinggalkan. Nah, ada pertanyaan lain. Nah, bacaan sujud sahwi itu sama dengan sujud biasa, Ustaz? Baik. Apakah sujud sahwi ada tuntunannya bacaan zikirnya? Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada bacaan yang secara khusus karena Nabi tidak pernah mencontohkan bacaan khususnya. Tidak ditemukan satu pun riwayat. Silakan cek cari adakah satu hadis yang menerangkan tentang bacaan Nabi ketika sujud sahwi ditemukan itu pun riwayat. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan cukup dia sujud saja tanpa membaca apapun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bacaannya seperti bacaan sujud seperti dia sholat, yang mengambil keumuman.
Apa yang dibaca salat ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Karena zikir sujud subhana rabbiyal a'la. Namun pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah tidak perlu membaca apapun. Kenapa? Karena ibadah ini sifatnya adalah tauqifiyah. Ibadah ini sifatnya tidak ada ruang bagi kita untuk berijtihad. Tidak ada ruang bagi kita untuk memprediksikan. Karena yang namanya ibadah itu pasti ada tuntunannya. Ketika tidak ada tuntunannya secara khusus, maka hukum asalnya tidak ada tuntunannya. Maka ketika tidak ditemukan satupun riwayat apa yang Nabi baca ketika sujud sahwi, maka hukum asalnya tidak ada bacaan khusus. Oleh karenanya Nabi SAW hanya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar dulu dia terdua sujud pun tak perlu dia membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tidak perlu. Karena disebutkan apa yang Nabi baca ketika dulu dia terdua sujudnya ketika sujud sahwinya. Yang disebutkan dalam riwayat hanya takbirnya saja. Nabi bertakbir sujud, Nabi bertakbir duduk, Nabi bertakbir sujud, Nabi bertakbir kemudian salam. Maka ini pendapat yang saya lebih condong, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain terakhir. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.